Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Nah, saudara, pada tahun ini Tuhan memberi tema Tahun Paradigma yang Baru. Dan salah satu ayat temanya adalah di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya ajak kita melihat itu bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan ayat ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tadi disebutkan kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Saudara, banyak orang Kristen yang fokus hidupnya itu ada pada masa lalu, sehingga tidak bisa bertumbuh secara rohani, tidak bisa hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan, karena masa lalunya terus menghambat, menggandoli dia. Saudara, dalam Alkitab ada contoh, yaitu orang Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan ketika ada di padang gurun, ternyata mereka tidak bisa melupakan Mesir. Ini yang menghalangi sebagian besar dari mereka untuk masuk tanah perjanjian, karena mereka terus ingin balik ke Mesir, ya. Padahal Mesir ini adalah bicara tentang perbudakan. Mereka diperlakukan kasar, tidak manusiawi. Saudara, mereka keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak keluar dari mereka. Saudara, Mesir adalah gambaran keduniawian, paradigma yang lama, kedagingan. Sedangkan Tuhan berkata, khususnya tahun ini kita harus hidup dengan paradigma yang baru, yaitu surgawi. Sekali lagi, banyak orang Kristen yang sudah lahir baru tapi masih hidup secara duniawi, memakai paradigma yang lama. Ini berbahaya, karena bukan hanya menghambat kerohanian mereka, menghambat berkat, tetapi bisa menyebabkan kehilangan keselamatan. Ya, dalam Bilangan 11 ayat 5 dikatakan, orang Israel berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Saudara, padahal Tuhan sanggup memelihara mereka di padang gurun. Mereka tidak kekurangan makanan. Ya, saudara, tapi dikatakan banyak dari mereka dikuasai nafsu rakus pada saat itu. Saudara, sekali lagi, padahal mereka di Mesir itu diperbudak, diperlakukan tidak manusiawi, disiksa, aniaya, banyak yang mati sia-sia. Saudara, inilah orang Israel. Keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari mereka. Gambaran dari orang Kristen, keluar dari dunia, tapi dunia tidak keluar dari hidup mereka. Dalam Bilangan 14 ayat 3 sampai 4 dikatakan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian di seberang Sungai Yordan, Musa mengutus para pengintai, dan ketika mereka kembali, saudara, yang membawa kabar baik hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya, saudara, mereka berkata, oh, gak mungkin kita bisa masuk ke sana. Penduduknya raksasa. Itu satu negeri yang memakan orang. Pokoknya berita yang negatif. Itu menyebabkan orang Israel dikatakan sekali lagi ingin kembali ke Mesir. Dikatakan Bilangan 14 ayat 3 sampai 4. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir.
Nah, ini ciri dari orang-orang yang tidak percaya pada janji Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, mereka akan memiliki tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Mereka terikat dengan masa lalunya. Tidak bisa melupakan yang di belakang mereka. Tuhan Yesus memperingatkan dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, orang membajak, tapi kalau noleh ke belakang, alur bajaknya pasti tidak karu-karuan, tidak bisa lurus. Demikian juga ada orang-orang yang tidak bisa lepas dari dosa masa lalu. 2 Petrus 1 ayat yang 9 katakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terus saudara, dihantui rasa bersalah. Yakinlah kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara, dan saudara minta ampun, kita minta ampun akan dosa kesalahan kita, kita diampuni sempurna. Iblis dikatakan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10, dia seorang penuduh, dia selalu mendakwa siang dan malam, mengingatkan dosa-dosa yang sudah kita selesaikan. Saudara, tinggalkan semua itu. Iblis berusaha supaya kita melihat ke belakang, antara lain dengan trauma. Saya pernah mengalami trauma, saudara, pada saat naik pesawat menuju Batam waktu itu. Tiba-tiba, saudara, terjadi turbulence. Itu anjlok, naik lagi, anjlok lagi, sampai kereta dari pramugari itu sampai terlempar, saudara. Ya, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pesawat ini oleng. Ketika akan mendarat, saudara, saya lihat, wah, ini sudah mulai berbahaya karena pesawatnya oleng, saudara. Ya, dan mendarat itu nggak rata, tapi goyang begitu, sayapnya hampir menghantam tiang. Saudara, itu trauma yang saya alami. Ya, sejak itu saya naik pesawat lagi, saya ketakutan, saudara. Saya pegangan, tapi saya lawan terus dengan pertolongan Tuhan Yesus. Bisa, saudara pun bisa. Saudara bisa menang dari masa lalu, dari rasa bersalah, dari ketakutan-ketakutan masa lalu. Haleluya. Saudara, hal yang kedua adalah Tuhan mau saudara dan saya mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Ada perumpamaan Tuhan Yesus, dikatakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sepintas sama, karena mereka sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ya, tapi beda persiapannya, yaitu 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan minyak di dalam buli-buli. Mereka bawa minyak cadangan. Artinya mereka fokus ke depan, sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bukan hanya tahu mempelai akan datang, tetapi mempersiapkan diri. 5 gadis bodoh ini tidak, saudara. Dan ketika mempelai itu datang, maka 5 gadis bodoh ini kebingungan karena pelitanya hampir mati. Saudara, dan akhirnya mereka ditinggal, pintu ditutup, dan ketika mereka berseru, maka ada suara, "Aku tidak mengenal kamu." Saudara, ini kasih Tuhan, minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali, dan Dia akan menjemput kita, yaitu gereja yang dalam kondisi penuh Roh Kudus. Ya, saudara. Lalu yang kedua juga perumpamaan tentang talenta, hamba dan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang 2 dan 5 dia tahu, karena Alkitab katakan nanti tuannya akan datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Mereka kerjakan sampai berlipat ganda. Tapi yang dikasih talenta 1, dia sama sekali tidak peduli dengan tuannya. Saudara, talentanya disembunyikan di dalam tanah. Saudara, akibatnya hamba yang 1 talenta ini, dia kemudian ditolak, dikatakan dibuang ke dalam api neraka. Saudara, kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Amsal 23 ayat 7a katakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
Tapi di Amplified Bible ini lebih bagus. Dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang itu berpikir, dia berpikir dalam hati, demikianlah ia. Pikiran yang kita bangun itu akan menyebabkan kita akan jadi seperti itu, saudara. Mari kita berpikir seperti Kristus. Berpikir yang menang. Berpikir yang sesuai firman Allah. Bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang. Kita pasti tidak akan terkalahkan. Saudara, iblis berusaha mengalihkan perhatian kita seperti saat dia mencobai Tuhan Yesus pada waktu puasa 40 hari. Yang pertama apa? Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya. Yang kedua, dia menyuruh dengan imbalan kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu lewat salib. Yang ketiga, dia menggoda supaya Tuhan Yesus mencobai Allah dengan menyuruh lompat dari bubungan bait Allah. Ini distract, pengalihan perhatian. Saudara, jangan mau dialihkan perhatian hanya masalah apa? Roti contohnya. Soal makanan. Jangan mau, saudara. Ya, atau kemegahan dunia ini, kenikmatan dunia, jangan, saudara. Sebab keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus, sorga, itu tidak ada bandinginnya. Itu lebih dahsyat dari semua semesta, semua yang diinginkan oleh manusia. Tuhan Yesus telah berikan untuk saudara dan saya. Percayalah pada janji Tuhan untuk masa depan kita, anak-anaknya. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan yang ketiga, berlari-lari untuk memperoleh hadiah atau mahkota. Saudara, mari kita jadi Kristen, gak pasif, tapi lari. Kejar perkenanan Tuhan, bukan berkatnya. Daud, dia mengejar nomor 1, perkenanan Tuhan, bukan berkatnya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud berkata, lebih baik ya 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagiku Engkau segalanya. Selalu itu bahasanya Daud. Saudara, meskipun tidak mudah dan harus bayar harga dalam berlari untuk mengikuti kehendak Tuhan, tapi ayo kita lakukan, ya. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberi kekuatan, menolong kita apapun masalah yang saudara hadapi. Ya, saya tidak tahu apa masalah yang saudara hadapi, tapi saya percaya di tempat saudara masing-masing Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa melakukan mujizatnya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat dulu waktu saya sekolah, saudara, ya, saya sudah dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Teman-teman saya sudah tahu bahwa saya orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apa yang terjadi pada waktu ulangan? Mereka rata-rata sebagian besar menyontek. Wah, saudara, karena saya harus menjaga supaya tidak terpengaruh, saya duduk paling depan. Yang di belakang ini udah bisik-bisik, nyontek, ya, buka buku catatan sebagainya. Guru nggak lihat. Saudara, apa akibatnya, saudara? Terutama saya ingat ulangan agama. Itu gurunya menuntut supaya tiap kalimat titik komanya harus sama jawabannya. Padahal itu panjang-panjang berupa pengertian. Wah, nilai saya nggak bisa lebih bagus dibanding dengan yang nyontek. Tapi karena saya mengandalkan Tuhan, ketika ujian, saudara, mereka nggak bisa nyontek. Saya sudah biasa menghafal. Dan akhirnya, saudara, ketika lulus, saya mendapat nilai lumayan, saudara. Juara 3 satu sekolah itu, saudara. Ya, kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Meskipun harus bayar harga, orang lain berbuat curang, kita tetap harus jujur. Saudara, Ibrani 12 ayat 1-3 menganjurkan supaya kita terus memandang, tertuju kepada Tuhan Yesus, mata rohani kita. Karena kita sedang ada dalam perlombaan rohani yang diwajibkan. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetap fokus pada Tuhan, ya, supaya
Tidak terjadi seperti Petrus ketika Tuhan mengajak dia berjalan di atas air. Petrus pertama bisa berjalan di atas air, berjalan di atas ketidakmungkinan. Tapi ketika dia mulai merasakan gelombang, fokusnya mulai terbagi, mulai tidak fokus lagi pada Tuhan Yesus, dia mulai tenggelam. Saudara, percayalah kalau saudara dan saya tetap fokus pada Tuhan Yesus, tidak ada satu persoalan pun yang bisa menenggelamkan, menghancurkan saudara dan saya. Justru kita akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh mahkota, Tuhan Yesus berkata kita harus menjadi seperti anak kecil. Matius 18 ayat 4 katakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, apa maksudnya? Anak kecil itu antara lain gampang mengampuni. Tuhan mau saudara dan saya juga gampang mengampuni. Jangan simpan dendam, sakit hati, kecewa, kebencian. Jangan, saudara. Ya. Yang kedua, anak kecil ini sangat percaya pada orang tuanya. Orang tuanya ngomong apa saja dia percaya. Kita harus juga demikian terhadap Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia yang berkata, Dia yang berjanji, tidak akan pernah mengingkari. Saudara, supaya tidak lelah dalam berlari dalam perlombaan rohani ini, Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kuncinya menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan saat teduh, saudara? Saya ingat dulu, saudara, waktu saya khotbah tentang saat teduh, yaitu berdoa, baca Alkitab setiap pagi, setiap hari mengawali hidup kita. Saudara, ada seorang yang mendengar ini, dan dia berkata, dia melakukan, tapi gak rutin tiap hari, bolong-bolong, saudara. Satu hari ketika dia dengar radio panggilnya memanggil dia, ya, saudara, waktu itu belum ada handphone, ya, radio panggil, dan ternyata dia ditunggu untuk ke tempat penghilangan minyak. Singkat cerita, dia naik helikopter. Ketika di atas, helikopter baling-balingnya mengalami gangguan dan mulai jatuh. Dia ingat, pagi itu dia belum saat teduh. Dia belum berdoa minta penyertaan Tuhan. Belum baca Alkitab. Dia minta ampun, Tuhan kasih kesempatan aku sekali lagi. Untungnya Tuhan kasih kesempatan, saudara. Baling-baling itu bisa mutar lagi dan helikopter itu terangkat lagi. Tapi sejak itu dia ingat bahwa dia tidak mau bolong-bolong lagi dalam bersaat teduh, berdoa, dan membaca Alkitab setiap pagi. Mari, saudara, saya ulangi sekali lagi 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, lupakan apa yang di belakang kita. Yang kedua, mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Dan yang ketiga, berlari-lari untuk memperoleh hadiah atau mahkota sekalipun harus bayar harga. Saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu. Apapun persoalanmu, saudara. Apakah engkau sakit? Engkau sedang tertekan? Engkau mengalami persoalan keuangan? Persoalan hubungan dalam anggota keluarga? Hubunganmu dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, Tuhan, jamah anak-anakmu dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Biarlah yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau terima kesembuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Mereka yang terikat, Tuhan, dan kebiasaan buruk, Tuhan, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, bebas, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang tertekan, mengalami kekalutan, engkau yang terintimidasi saat ini, bebas dalam nama Tuhan Yesus, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan-hubungan yang retak dalam anggota keluarga, Tuhan, suami, istri, orang tua, dan anak-anak, Tuhan, berkati, Tuhan, pulihkan, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengalami persoalan keuangan saat ini, pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, janji mengandalkan Tuhan, engkau pasti mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga mereka yang retak hubungannya dengan Tuhan, Tuhan kembalikan kasih semula, penuhi kami.
Penuhi kami semua dengan kasih semula-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Rayon 2 Tuhan. Pakai untuk menuai sebagai utusan Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.